Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tera Tania Putri dengan NIM 220211034. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu aplikasi konsep manajemen komunikasi. Baik, dimulai dengan materi pertama yaitu konsep dasar manajemen komunikasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah cara membangun dan mengelola suatu hubungan baik secara lisan maupun tulisan agar tidak terjadi miscommunication, sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi dapat berjalan lancar dan damai. Yang kedua, tujuan manajemen komunikasi. Tujuan utama manajemen komunikasi sendiri adalah pemanfaatan optimal sumber daya manusia dan teknologi. Pada intinya, hasil dari proses komunikasi adalah terciptanya dialog yang berjalan dua arah sekaligus melahirkan pertukaran informasi yang relatif seimbang. Inti dari definisi dan tujuan ini adalah upaya untuk membangun dan mengelola hubungan dengan tujuan mencegah miscommunication sehingga aktivitas komunikasi dapat berjalan lancar dan damai. Tujuan utamanya adalah optimalisasi penggunaan sumber daya dan teknologi menciptakan dialog dua arah dan pertukaran informasi yang seimbang. Yang ketiga, unsur terjadinya komunikasi. Menurut Oteng Sutisna, pada tahun 1983 mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi diperlukan unsur-unsur komunikasi, yaitu sebagai berikut. A. Ada suatu sumber, sender. Sender sendiri merujuk pada pihak yang menghasilkan pesan atau informasi. Contohnya, seorang guru yang menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. B. Ada tujuan yang hendak dicapai, purpose, menyatakan niat atau maksud dari komunikasi tersebut. Contohnya, sebuah iklan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Pagi-pagi gini enak kali kalau bikin kopi. Tapi kayak kurang deh kalau cuma kopi aja. Nah, ini nih Cepit, keripik pisang berkualitas tinggi yang cocok untuk dijadikan cemilan pendamping. C. Ada saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. Bisa disebut saluran channel, mengacu pada media atau sarana yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari sumber ke penerima. Contohnya, percakapan tatap muka, pesan teks, atau siaran televisi. D. Ada penerima berita atau umpan balik, bisa disebut receiver, merupakan pihak yang menerima dan menginterpretasikan pesan atau informasi yang disampaikan oleh sumber. Contohnya, seorang mahasiswa yang menerima instruksi dari dosen. Setiap unsur-unsur ini bekerja sama untuk memastikan efektivitas dalam proses terjadinya komunikasi. B. Efektivitas manajemen komunikasi. Yang pertama, memahami efektivitas manajemen komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau bisa disebut feedback atau reaksi sehingga pesan pun berhasil tersampaikan dan menimbulkan komunikasi yang efektif. Contohnya adalah ketika ada pertemuan bisnis, terlihat mana presentasi yang jelas dan berhasil mempengaruhi keputusan tim. Setelah itu, mendapatkan umpan balik positif dari anggota tim menunjukkan komunikasi yang efektif. Oke, selanjutnya 2.
Kriteria pengukuran efektivitas menurut Robbins 1998 mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat digunakan 4 pendekatan, yaitu A. Pendekatan pencapaian tujuan. Pendekatan pencapaian tujuan fokus pada sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh, jika suatu perusahaan menetapkan target peningkatan penjualan sebesar 10% dalam 1 tahun dan berhasil mencapainya, itu mencerminkan efektivitas berdasarkan pendekatan pencapaian tujuan. B. Pendekatan sistem yang menekankan stabilitas. Berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam operasionalnya. Contoh, jika sebuah organisasi berhasil menjaga stabilitas keuangan dan sumber daya manusianya selama periode perubahan ekonomi, itu dapat dianggap efektif menurut pendekatan sistem stabilitas. C. Pendekatan konstituensi strategis. Menilai efektivitas berdasarkan sejauh mana organisasi memenuhi harapan dan kebutuhan pihak-pihak terkait, stakeholders. Contohnya, jika suatu perusahaan memperoleh dukungan dan kepercayaan pelanggan serta mendapat apresiasi dari pihak terkait lainnya, itu mencerminkan efektivitas menurut pendekatan konstituensi strategis. D. Pendekatan nilai-nilai bersaing. Fokus pada sejauh mana organisasi menciptakan nilai tambah yang bersaing di pasar. Contoh, jika sebuah perusahaan berhasil menghadirkan produk atau layanan yang dianggap lebih unggul atau inovatif daripada pesaingnya, itu menunjukkan efektivitas berdasarkan pendekatan nilai-nilai bersaing. 3. Indikator pengukuran efektivitas komunikasi. Menurut Stewart L. Tubbs mengemukakan bahwa komunikasi dapat dikatakan efektif apabila ada 5 indikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Pengertian. Pengertian itu sendiri yang dimaksud adalah komunikasi efektif melibatkan pemahaman yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, saat seorang manajer memberikan petunjuk yang jelas kepada timnya sehingga setiap anggota tim memahami tugas mereka dengan baik. B. Kesenangan. Kesenangan. Komunikasi yang menyenangkan dapat membuat interaksi lebih efektif. Misalnya, dalam pertemuan tim yang penuh semangat dan positif, anggota tim mungkin lebih terbuka untuk berbagi ide. C. Pengaruh pada sikap. Komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi sikap orang terhadap suatu situasi atau topik. Sebagai contoh, pidato yang meyakinkan dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap suatu isu tertentu. D. Hubungan sosial yang baik. Komunikasi yang efektif dapat memperkuat hubungan sosial antar individu atau kelompok. Misalnya, komunikasi terbuka dan saling mendengarkan dalam sebuah tim dapat meningkatkan keharmonisan antar anggota tim. E. Tindakan. Komunikasi yang diikuti dengan tindakan nyata menunjukkan efektivitas. Sebagai contoh, jika seorang pemimpin memberikan arahan kepada timnya dan kemudian melibatkan diri secara aktif dalam pelaksanaannya, hal ini memperkuat efektivitas komunikasi. 4. Usaha mengefektifkan komunikasi. Dalam usaha mengefektifkan komunikasi, Ann Elson Wahyu pada tahun 2021 halaman 162 melakukan penelitian yang menghasilkan aturan bagi pelaksanaan komunikasi, yaitu A. Usahakan sekuat mungkin agar rintangan yang telah stereotip. Ini mengacu pada usaha maksimal untuk mengatasi stereotip yang dapat menghambat komunikasi. Contohnya, menghindari prasangka terhadap kelompok tertentu. B. Saling mengerti. Penting untuk saling memahami. Contohnya, menggali lebih dalam untuk memahami sudut pandang orang lain sebelum membuat penilaian.
C. Menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa interupsi, memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Contohnya, memberikan feedback yang menunjukkan pemahaman. D. Usahakan agar pikiran dan pengalaman sejalan. Upaya untuk mencapai keselarasan pikiran dan pengalaman untuk meningkatkan pemahaman bersama. Contohnya, membahas perbedaan pandangan dengan tujuan mencapai titik temu. E. Berinisiatif untuk memberikan jalan keluar penyelesaian masalah. Aktif mencari solusi saat menghadapi masalah. Contohnya, menawarkan ide-ide konstruktif saat berdiskusi. F. Menjadi komunikator yang dapat dipercaya, membangun kepercayaan melalui konsistensi dan integritas dalam komunikasi. Contohnya, memenuhi janji dan berbicara jujur. G. Memberikan motivasi pada komunikan, memberikan dukungan dan dorongan kepada mereka yang kita komunikasikan. Contohnya, memberikan pujian atau pengakuan positif. H. Terbuka dan ramah pada pandangan atau pendapat komunikan. Menerima pandangan orang lain tanpa menghakimi. Contohnya, membuka diri terhadap berbagai perspektif. Semua prinsip ini berkontribusi pada upaya menciptakan komunikasi yang efektif dan saling memahami. 5. Prinsip komunikasi efektif. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, harus memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang harus dipahami. Wahyu pada tahun 2010, halaman 166, yaitu A. Respect. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati lawan bicara. Contohnya, memberikan perhatian penuh saat berbicara dengan seseorang, tidak memotong pembicaraan, dan menghargai pendapat meskipun berbeda. B. Empati. Mempertimbangkan perasaan dan pandangan orang lain. Contohnya, mencoba memahami perspektif orang lain sebelum memberikan tanggapan atau menunjukkan simpati saat seseorang menghadapi kesulitan. C. Audible. Komunikasi harus dapat didengar dengan jelas. Contohnya, berbicara dengan volume yang sesuai, menggunakan intonasi yang tepat, dan menghindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. D. Clarity. Pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah dimengerti. Contohnya, menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari ambiguasi, dan memberikan penjelasan tambahan jika diperlukan. E. Humble. Bersikap rendah hati dan terbuka terhadap masukan. Contohnya, mengakui kesalahan saat ditemui, tidak merasa selalu benar, dan menerima saran dengan lapang dada. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai situasi. C. Manajemen dan manajer komunikasi. Bagian pertama, manajer komunikasi. Dalam konteks manajemen komunikasi, seorang manajer komunikasi juga harus mampu melakukan proses manajemen untuk tercapainya tujuan komunikasi. Peran manajer menurut C.C. Merchant pada tahun 1999 terbagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, peran antar pribadi. Manajer komunikasi harus mampu membangun dan menjaga hubungan interpersonal yang baik dalam organisasi. Contoh, seorang manajer komunikasi yang efektif dapat menciptakan atmosfer kerja yang harmonis dan memfasilitasi kolaborasi antar tim. Kedua, peran informasional. Manajer komunikasi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat kepada anggota organisasi. Contoh, seorang manajer komunikasi dapat menyusun laporan bulanan yang merinci perkembangan proyek dan menyebarkan informasi tersebut kepada semua departemen terkait. Ketiga, peran pengambilan keputusan. Manajer komunikasi harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks komunikasi organisasi.
Contoh, seorang manajer komunikasi dapat membuat keputusan strategis terkait peningkatan komunikasi internal seperti meluncurkan platform komunikasi digital untuk memperkuat kolaborasi tim. 2. Model manajemen komunikasi. Erving Goffman pada tahun 1995 pernah membentangkan sebuah ide brilian mengenai manajemen komunikasi manusia. Goffman menyatakan tentang teori dramaturgis. Michael Kay dalam bukunya Communication in Management membuat model komunikasi yang disebut sebagai model boneka Matoska. Model boneka Matoska ini membagi komunikasi menjadi 4 lapisan, yaitu yang pertama, yaitu self, diri sendiri. Komunikasi terfokus pada pemahaman diri sendiri dan bagaimana individu mengkomunikasikan identitasnya kepada orang lain. Contohnya, seorang manajer yang secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai dan visi pribadinya kepada timnya. Yang kedua, interpersonal antar pribadi. Mencakup komunikasi antar individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dapat berupa negosiasi antara dua manajer mengenai proyek bersama atau pertukaran ide antar rekan kerja. Yang ketiga, sistem. Merujuk pada komunikasi dalam konteks organisasi atau sistem yang lebih besar. Misalnya, komunikasi antara departemen-departemen dalam sebuah perusahaan untuk menyinkronkan tujuan bersama atau menyampaikan kebijakan perusahaan. 4. Kompetens. Menyoroti kemampuan individu atau organisasi dalam berkomunikasi. Contohnya, sebuah perusahaan yang efektif berkomunikasi dengan pelanggan dan merespon masukan dengan cepat menunjukkan tingkat kompetensi yang tinggi. Matoska menyajikan pendekatan holistik terhadap komunikasi, mengintegrasikan aspek diri, antar pribadi, sistem, dan kompetensi.